Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dia selaku penguji ujian praktik Bahasa Indonesia. Nama saya Nova Aulia Wirdianti, kelas 12 IPS 3, nomor absen 16, dari SMA Negeri 1 Kramat. Di sini saya akan melakukan ujian praktik Bahasa Indonesia, yaitu teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah yang saya bawakan berjudul R.A. Kartini Mengangkat Derajat Seorang Wanita. Mengapa saya memilih R.A. Kartini dalam teks sejarah saya? Karena Raden Ajeng Kartini sangat menginspirasi saya dalam mengemansipasi wanita. Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal 21 April tahun 1879 di kota Jepara. Nama lengkap Kartini adalah Raden Ajeng Kartini Jojo Adiningrat. Ia lahir di tengah-tengah keluarga bangsawan. Oleh sebab itu, ia memperoleh gelar R.A., yaitu Raden Ajeng, di depan namanya. Gelar Raden Ajeng dipergunakan Kartini sebelum ia menikah. Jika sudah menikah, maka gelar kebangsawan yang dipergunakan menjadi Raden Ayu menurut tradisi Jawa. Ayahnya yang bernama R.M. Sosroningrat, putra dari Pangeran Aryo Condronegoro IV, yang merupakan orang terpandang, sebab posisinya kala itu sebagai Bupati Jepara. Ibu Kartini yang bernama M.A. Ngasirah, beliau ini merupakan anak seorang kiai atau guru agama di Telukawul, kota Jepara. Mengenai riwayat pendidikan R.A. Kartini, ayahnya menyekolahkannya di ELS, Europese Lager School. Di sini, ia kemudian belajar bahasa Belanda. Ia bersekolah di sana hingga berusia 12 tahun. Sebab, menurut kebiasaan ketika itu, anak perempuan harus tinggal di rumah untuk dipingit. Pemikiran R.A. Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita, melihat perbandingan antara wanita Eropa dan wanita pribumi. Ia melihat contoh kebudayaan Jawa yang ketika itu lebih banyak menghambat kemajuan dari perempuan pribumi ketika itu. Ia menuliskan penderitaan perempuan di Jawa seperti harus dipingit, tidak bebas dalam menuntut ilmu atau belajar, serta adanya adat yang mengekang kebebasan perempuan. Pada tahun 1903, pada saat Kartini berusia 24 tahun, ia dinikahkan dengan K.R.M. Adipati Aryo Singgi Jojo Adiningrat yang merupakan seorang bangsawan dan juga bupati di Rembang yang telah memiliki 3 orang istri. Meskipun begitu, suami R.A. Kartini memahami apa yang menjadi keinginan istrinya itu, sehingga ia kemudian diberi kebebasan untuk mendirikan sekolah wanita pertama. Sekolah itu berdiri di sebelah kantor pemerintahan Kabupaten Rembang yang kemudian sekarang dikenal sebagai Gedung Pramuka. R.A. Kartini melahirkan anak pertamanya pada tanggal 13 September 1904. Namun miris, beberapa hari setelah melahirkan anaknya, R.A. Kartini kemudian wafat pada tanggal 17 September 1904. Di usianya yang masih sangat muda, yaitu 24 tahun, beliau kemudian dikebumikan di Desa Bulu, Kabupaten Rembang. Berkat perjuangannya, kemudian pada tahun 1912 berdirilah sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang. Kemudian meluas ke Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, serta daerah lainnya. Sekolah tersebut kemudian diberi nama Sekolah Kartini untuk menghormati jasa R.A. Kartini. Yayasan tersebut milik keluarga Van de Venter, seorang tokoh politik etis di era kolonial Belanda. Sepeninggalan R.A. Kartini, terbitlah buku Habis Gelap, Terbitlah Terang, yang berisikan tentang pemikiran-pemikiran yang diungkapkan olehnya, kemudian banyak menarik perhatian masyarakat ketika itu, terutama kaum Belanda. Pemikirannya banyak mengubah pola pikir masyarakat Belanda terhadap wanita pribumi ketika itu.
Tulisan-tulisannya juga sangat menginspirasi bagi para tokoh-tokoh Indonesia di kala itu, seperti W.R. Supratman. Beliau kemudian membuat lagu yang berjudul Ibu Kita Kartini. Inilah yang menjadi salah satu prestasi dari R.A. Kartini. Atas jasa R.A. Kartini, Presiden Soekarno sendiri kala itu mengeluarkan instruksi berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964. Keputusan itu menetapkan R.A. Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Pada tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini sampai sekarang ini. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.